Dan pastinya selama 1 tahun ini tuh kita udah banyak baca buku. Nah, coba deh 3 buku favorit di tahun 2024. Tapi di Alfa Muslimah bedanya apa? Dia ini di Alfa Muslimah ini kayak dia tuh ngejar gak cuma dunia tapi akhirat juga. Jadi perkumpulan anak luar nikah ini bukan membahas tentang orang-orang yang MBA. Aku pikirnya juga itu. Iya, biasanya orang kalau baru pertama lihat novel ini pasti yang jadi pikiran tuh kayak anak-anak yang korban broken home yang biasanya seperti itu kan. Ini tuh dia bahasanya sangat novel karena dia tuh sejarahnya tuh lebih ke kayak flashback masa lalu gitu. Jadi aku suka. Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @IamFollybook. Selamat datang di podcast BTS Bookies Talk Show. Oke, ini kan 2024 ya. Mungkin ini tayangnya nanti 2025. Tapi pokoknya ini kita di penghujung 2024 banget. Dan pastinya selama 1 tahun ini tuh kita udah banyak baca buku. Nah, coba deh 3 buku favorit di tahun 2024. 3 buku favorit sebenarnya susah banget. Ya Allah, itu banyak. The whole book yang kita baca itu pasti banyak banget buku yang kita suka. Tapi ada juga buku yang mungkin kita kurang suka. Kalau mempick 3 gitu susah banget. Apalagi kalau disuruh kayak cuma satu doang dari 1 tahun itu. Ya pun kalau misalnya satu buku 1 bulan oke lah kita bisa pick ya. Tapi dalam satu susah banget. Jadi akhirnya aku pilih 3 buku ini. Iya, 3 buku aja enggak apa-apa. Of course sebenarnya masih banyak buku yang bagus. Tapi ya kita bahas 3 ini aja. Yang pertama itu ini adalah buku dari Eunice Sony. Ini tuh pemenang pertama lomba thriller dari GPU, GWP. Dan ini aku suka banget. Ya kan, kayak ya Allah, gak expect ceritanya itu kayak gini. Kamu juga sudah baca pastinya ya. Jadi pasti kamu tahu lah ya. Jadi ini termasuk yang aku kasih bintang 5 juga. Sama aku kasih bintang 5 ini. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak belum tahu mungkin ceritanya ini gitu ya. Jadi ini tuh kayak ceritanya ada anak yang bernama Umar. Dia itu dia tuh sama orang ibunya di apa sih namanya dia tuh gak boleh keluar rumah, terus jendelanya ditutup karena ada monster yang mengintai di sekitar rumahnya dia kayak gitu. Aduh, aku gak bisa berkata-kata lagi, pokoknya ini kayak nangis. Ya Allah, nangis banget. Kayak aku tuh sampai kayak speechless bener-bener kayak ya Allah kok segini gitu ya kan. Iya, sedih banget. Sedih banget. Aku juga pas baca ini tuh kayak literally aku langsung, kebetulan kan penulisnya temanku juga kan. Iya benar. Itu bener-bener aku kayak nge-WA dia VN sambil nangis kenapa iya, kan? Sedih banget gitu loh. Kayak ya Allah, ini kayak sebenarnya itulah ya, pokoknya ini bagus banget sih sebenarnya. Oke, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita beralih ke non-fiksi. Nah, ini tuh setiap diskusi aku tuh biasa bawa buku ini, Be the Alfa Muslimah. Jadi biasanya kita kan taunya tuh Alfa Woman ya. Tapi di Alfa Muslimah bedanya apa? Dia ini di Alfa Muslimah ini kayak dia tuh ngejar gak cuma dunia tapi akhirat juga. Gimana muslimah dalam bersosialisasi, dalam membangun rumah tangga, dalam bersosial media. Pokoknya semualah, dalam bekerja juga. Jadi kayak pokoknya bagus deh ini, kalau kamu juga kalau mau baca ini bagus banget sih sebenarnya. Dan semua muslimah wajib banget buat baca. Aku jujur penasaran juga sih karena kamu kayak sering banget bawa ya kan, ini bagus rekomendasian kan. Bagus banget, kayak banyak insight lah ya. Nah, ini juga ada satu buku yang aku tuh rekomendasi. Kamu sudah baca belum sih yang ini? Udah kan? Udah. Baby to be. Aduh, ini aku suka banget karena dia tuh relate sama aku. Karena ini kan ceritanya kan doula. Nah, doula itu pendamping ibu hamil sama melahirkan. Cuman bedanya bidan, doula itu kayaknya pendamping, sedangkan bidan itu menolong. Jadi doula itu tidak ada wewenang untuk menolong persalinan, gitu tindakan cara medis, tapi doula itu lebih kayak ke bagaimana membuat ibu hamil ini akan melahirkan itu biar rileks. Kan biasa tuh kan orang ibu hamil tuh kan terus stres ya. Kayak maksudnya bagaimana ini cara melahirkannya apakah sakit, gimana. Jadi makanya peran doula di sini dibutuhkan biar bisa memberikan pendampingan secara emosional bener gitu ya. Banget, psikologis juga, mental kepada ibu hamil dari hamil sampai melahirkan sebenarnya. Dan ini ceritanya ada bangau, dan bangau ini tuh ya Allah
Yang Sumpah bangau kayak, nyasar ini kan. iya bangau nyasar kok bisa gitu ya kan. Terus tiba-tiba langsung kasih ke Daula ini padahal belum menikah. Jadi Bawa bayi gitu bawa kan. bayi gitu kan. Ini tuh hampir sama kayak ada dongeng-dongeng dulu nggak sih? Iya, Kayak iya, ada iya. bangau yang apa? Membawa bayi-bayi untuk dititipkan ke ibunya itu Iya, kan. pokoknya buku ini bagus banget sih pokoknya dan relate dengan aku. Kalau kamu gimana? Ayo. Kalau aku sebenarnya ya kayak tadi kamu bilang, aku cukup baca juga beberapa buku yang aku kasih bintang 5, which is kalau udah aku kasih bintang 5 itu sebenarnya udah favorit Iya kan. benar. Cuman ya udah deh, kalau milih 3 mungkin karena ini yang paling berkesan ya. Iya. Aku pilih 3 ini. Yang pertama ini juga termasuk aku sering Iya, rekomendasiin, aku benar. bahas juga. Ini Kamu non sering bahas. fiksi yang aku sangat enjoy bacanya dan sekaligus kayak apa ya, menjadi reminder untuk selalu mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Iya benar banget. Jadi ini disusun sama Ustadz Felix Siau dan tim Tahrir Al-Aqsa Indonesia. Aku suka banget karena itu bukunya cantik, banyak ilustrasinya. Jadi buat Colorful aku, ya. buat aku yang jarang baca non fiksi dan kadang ngantukan, susah mengerti gitu, Iya, ini tuh benar. cukup membantu. Iya benar. Banyak ilustrasinya, bagus, dan bahasanya yang disampaikan juga menurutku mudah dipahami juga. Iya, keren. Kualitas bukunya, ilustrasinya juga cakep. Jadi Iya. secara keseluruhan ini buku yang menyenangkan, meskipun ya secara cerita ini menyesakkan ya. Iya sih, benar-benar. Jadi aku suka ini pokoknya. Oke. Terus yang kedua, ini tadi udah sejarah ya. Ini juga Iya. masih ada kaitannya dengan sejarah. Cuman ini novel, jadi novel fiksi sejarah. Judulnya Perkumpulan Anak Luar Nikah. Katanya memang bagus nih ya, banyak yang rekomendasi ini. Jadi Perkumpulan Anak Luar Nikah ini bukan membahas tentang orang-orang yang MBA. Aku pikirin juga itu. Iya, biasanya orang kalau baru pertama lihat novel ini pasti yang jadi pikiran tuh kayak anak-anak yang korban broken home yang biasanya seperti itu kan. Enggak, ini anak luar nikah yang dimaksud ini adalah anak-anak keturunan Tionghoa yang tidak tercatat secara negara, bahwa tidak tercatat bahwa dia tuh anak yang sah gitu, karena kayak orang tuanya tuh tidak tercatat juga secara negara itu adalah WNI gitu. Jadi kalau dulu tuh ada namanya SBRKI SBKRI, surat apa ya, ya pokoknya itu sebelum ada KTP lah gitu ya, pokoknya kartu identitas gitu. Nah inilah dia Perkumpulan Anak Luar Nikah itu. Jadi dia menceritakan tentang anak-anak keturunan Tionghoa yang didiskriminasi di tahun 98, sebenarnya dari tahun 65 juga sih. Cuman yang di sini tuh yang banyak diceritakan tahun 98. Ini menurutku menarik banget karena rata-rata mungkin kalau kita mendengar kata tragedi 98, kebanyakan dari kita mungkin akan berpikir tentang tragedi aktivis pada saat itu ya. Nah ini ternyata suku Tionghoa, orang-orang Tionghoa Indonesia pada saat itu benar-benar ada di masa yang mereka tuh didiskriminasi banget gitu loh. Terus kayak di situ menceritakan anak-anak luar nikah orang-orang Tionghoa ini dari berbagai perspektif juga. Jadi kayak ada yang memang tajir melintir, ada yang kayak sampai tinggal di Singapura dan nggak mau balik ke Indonesia lagi. Ada juga yang tinggal di Singapura tapi kayak dia secinta itu sama negara Indonesia gitu. Dan ini seru banget, sedih juga, dan ya Allah, ini salah satu buku pokoknya yang menurut aku buku yang ringan untuk fiksi sejarah. Biasanya fiksi sejarah itu kalau nggak terlalu sastra ya agak berat biasanya bahasanya. Ini tuh dia bahasanya sangat-sangat novel karena dia tuh sejarahnya tuh lebih ke kayak flashback masa lalu gitu. Jadi aku suka. Ini banyak banget memberikan insight baru juga. Terus ini ada minimarket yang merepotkan. Aku udah baca juga. Ya, ini tuh masih segel. Ini bukan punyaku sebetulnya. Ini punya Ica yang ada di balik layar. Cuman karena ada bukunya Ica, jadi aku nggak bawa bukuku gitu kan, supaya nggak banyak bawaanku ya Bun. Ini adalah salah satu buku Korea
yang aku suka dan aku baca juga tahun ini. Ini mengingatkanku pada saat aku baca Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Iya, Jadi dia tuh kayak setiap judul babnya itu adalah kisah-kisah sendiri, cerpen iya, gitu. benar. Jadi kayak ada benang merah yang menghubungkan mereka semua. Dalam hal ini tuh kayak mereka yang lalu lalang di minimarket, entah itu pekerjanya kan, atau pembelinya. Terus yang menarik juga adalah tokoh utamanya adalah seorang tunawisma. Iya, Dogo Iya, namanya. Dogo. Dogo. Si yang aku suka juga karena si tunawisma ini tuh kayak misterius gitu. Iya, benar. Jadi kayak masih ada unsur misterinya Iya, juga yang membuat benar. kita kepo sampai akhir sampai gitu loh. akhir. Karena kayak dia ini tunawisma yang Iya. tiba-tiba menjadi pekerja di minimarket. Tapi orang-orang tuh bisa banget melihat bahwa oh kayaknya dia ini si tunawisma ini dulu karena kan tunawisma si Dogo itu di sini tuh apa ya namanya, amnesia kan. Dia tuh Jadi nggak ingat kayak masa lalunya nggak sebenarnya. ingat gitu kan. Jadi kayak orang-orang di sekitar itu mempertanyakan kayaknya kamu dulu kerjanya ini deh sebelum kamu amnesia itu kayak kamu kerjanya proper gitu karena kayak dilihat dari cara dia bersikap, mengambil keputusan. Itu tuh mempengaruhi orang-orang Iya, sekitarnya ini gitu plot kan. twist sih menurut saya. Aca belum baca deh. Iya. Plot twist ini sih. Ya ini aku suka juga. Iya, Ini benar. menurutku cerita yang heartwarming dan apa ya? Setiap kisahnya tuh bisa relate sama Iya, siapapun. sebenarnya aku suka juga gitulah. Tapi ini memang karakter Dogo sini adalah sosok yang jujur sih karena dia kan nemu dompet gitu kan si ibu ini. Jadi akhirnya karena melihat Dogo ini adalah sosok yang istilahnya telaten dan bagus lah ini gitu kan ya. Jadi diperkerjakanlah si Dogo ini jadi kasir. Yang suka sih karena babnya juga masing-masing karakter kan. Jadi gitu. terus ada benang merah. Bagus iya sih. aku suka. Aku juga suka Bagus itu. pokoknya.